Biasanya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Soal ijazah dia jelasin dong macam-macam fitnah terhadap dia sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu, bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Jokowi punya partai, dia rusak sendiri partainya. Coba bayangkan, kedunguan apa ada di kepala Pak Jokowi? Dia merusak sendiri PDIP, hancur PDIP. Partai yang mestinya hidup, bahkan dihidupkan oleh kadernya tuh, dipangkas oleh Jokowi itu. Padahal ini partai yang harusnya ada seterusnya, karena dia membawa sejarah zaman dari awal kemerdekaan kita. Soekarnoisme itu harusnya hidup terus. Jadi Jokowi bukan sekedar membatalkan PDIP dengan cawe-cawenya, bukan sekedar merampok PDIP, dia membatalkan ide yang dibuat oleh Soekarno bahwa harus ada wong cilik sebagai parameter dari demokrasi. Jadi kelihatannya Jokowi berniat jahat terhadap demokrasi. Mulai dari ijazah yang diduga palsu, mulai dari cawi-cawi pilpres hingga investor IKN ya, semuanya borok Jokowi ini diungkap oleh Panda Nababan. Ini ngeri, bos. Ini ngeri ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika melihat bagaimana investor katanya sudah antri di IKN, tapi pada hakikatnya sampai hari ini IKN menjadi masalah besar. Ya, efisiensinya sangat luar biasa oleh seorang Prabowo. Mulai dugaan-dugaan ijazah palsu sekarang ini sudah mulai diungkap begitu kan ya. Sudah mulai diungkap oleh pakar-pakar forensik di situ begitu. Satu persatu bobrok Jokowi sudah mulai terungkap. Yang paling mengejutkan di situ begitu kan ya, ketika Nababan ini bercerita masalah soal Jokowi begitu kan ya. Masalah Jokowi banyak muncul ya, orang-orang sekarang ini mengamini begitu bahwa apa yang terjadi selama ini ya, soal dugaan ijazah palsu, soal cawi-cawi pilpres, soal investor dan sebagainya, ini sudah diungkap oleh ya Pak Nababan ini. Ini menandakan ada masalah yang serius yang harus ditangani dan harus diberesi di era Prabowo. Ya, makanya strategi Jokowi sudah kalang kabut begitu kan. Ya, sudah kalang kabut di situ, bos. Banyak fakta yang sudah diungkapkan begitu. Bagaimana terjadinya sekarang ini begitu kan, terjadi infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi banyak yang mangkrak juga satu sisi. Yang paling mengejutkan di situ begitu kan, ketika ya Kiai Akil Siraj begitu kan yang mengungkapkan bahwa ya di tubuh PBNU pada waktu itu begitu kan ya, Jokowi tidak menginginkan bahwa Kiai Akil Siraj ya begitu kan ya tidak menang lagi. Tidak menginginkan seperti itu. Ini sudah diceritakan oleh Kiai Akil Siraj begitu. Artinya ada tanda-tanda di mana begitu kan ya, cawi-cawi dari seorang Jokowi, mulai dari PBNU, mulai dari pilpres dan sebagainya, ini sudah mulai diungkapkan begitu ya. Kiai Akil Siraj tahu betul begitu kan. Kiai Akil Siraj tahu betul bahwa inilah ulah Jokowi. Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah. Nah, saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur, jangan sampai Gus Dur jadi, dengan segala kekuatan, dengan segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur nggak dipersilahkan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Said Agil ungkap cawe-cawe Jokowi bikin dia kalah di Muktamar NU, insya Allah ada balasannya. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Said Agil Siraja mengungkapkan campur tangan alias cawe-cawe mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung Desember 2021.
Hal itu disampaikan Said Agil di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored baru ini. Menurutnya, Jokowi tidak menginginkannya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU. Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di PBNU, maka di Lampung semua itu yang diatur sehingga saya harus kalah, ungkapnya dikutip Selasa tanggal 1 April 2025. Said Agil lalu membandingkan situasi di Lampung dengan Muktamar NU di Cipasung pada tahun 1994. Ketika itu, kata Said Agil, Presiden Soeharto berusaha mencegah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU dengan berbagai cara termasuk tekanan dan ancaman kepada para pendukungnya. Dulu waktu Muktamar di Cipasung tahun 1994, Pak Harto juga melakukan hal yang sama terhadap Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi dengan segala kekuatan dan cara, ujarnya. Namun toh Gus Dur akhirnya menang. Said Agil mengakui dia bukanlah Gus Dur. Dia tidak memiliki ketahanan politik sekuat Gus Dur sehingga akhirnya kalah dengan pemilihan di Muktamar NU 2021. Meski begitu, ia menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Saya tidak sebesar Gus Dur dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa, tuturnya. Kendati bisa menerima kekalahan itu sebagai hal yang wajar dalam dinamika pertarungan politik, Said Agil menyiratkan ketidaksukaan terhadap apa yang terjadi kala itu. Dia mengatakan mereka yang mempermainkan Nahdlatul Ulama tidak akan dibiarkan begitu saja. Itu catatan-catatan orang yang mempermainkan NU. Insya Allah ada balasannya, insya Allah. Ini bukan suatu yang logis ya, tapi saya yakin itu, ucapnya.